Jadi, kenapa Ethereum itu lebih sulit dihack daripada bank-bank yang ada di dunia? Jadi, kita harus tahu dulu, penyimpanan data Ethereum itu adalah terdesentralisasi ya. Jadi, membuat dia itu kuat. Karena apa? Karena dia itu tidak berfokus di satu otoritas ya. Dia tidak berfokus di situ karena dia menggunakan blockchain. Oleh karena itu, dia itu open source juga ya, publik. Kita bisa melihat transaksi orang lain, kita juga bisa melihat volume perdagangan orang lain. Karena apa? Karena dia menggunakan blockchain, terdesentralisasi, dan jaringannya menjadi kuat karena banyaknya orang yang berpartisipasi, institusi berpartisipasi, retail, ya, banyak orang yang berpartisipasi membuat jaringannya jauh lebih kuat dibandingkan bank. Misalkan bank-bank ya, bank A, bank B, bank C, bank D itu memiliki datanya masing-masing. Bank A memiliki datanya masing-masing, tidak ada bank A memiliki bank B, itu tidak ada. Bank A ya bank A, mereka punya servernya sendiri. Maka dari itu mereka itu tersentralisasi ya. Mereka itu ketika banknya kena hack, bank A kena hack, bank A yang kena hack, bank B tidak. Karena apa? Karena dia hanya memiliki server dia ya, dia tidak terdesentralisasi. Bank itu ketika dihack ya, satu bank dihack, semuanya akan hancur ya. Bank A hancur, ya bank A yang ada di dalamnya hancur. Tapi apakah bank B itu hancur? Tidak, karena dia tidak dihack. Kecuali ini dihack, ini dihack, ini dihack, semuanya dihack, ya hancur semuanya. Tapi misalkan hanya satu bank dihack, itu gampang karena dia sentralisasi, hanya berfokus datanya. Mereka mempunyai servernya sendiri ya, mereka tidak open source ya, mereka tidak public, transaksinya kita tidak bisa melihat ya. Volumenya berapa, volume orang lain tidak bisa. Karena apa? Karena dia tidak public, dia sentralisasi. Ketika bank ini dihack, satu bank dihack, bank lain tidak dihack ya. Karena apa? Karena yang hancur ketika bank itu dihack ya bank A. Misalkan bank D dihack, bank D yang hancur ya. Jadi ini tidak kuat sistemnya. Dan sekarang juga ada inovasi ya, komputer kuantum. Nah, ini banyak sekali orang tidak mengerti. Misalkan komputer kuantum itu ada, berarti jaringan Bitcoin, jaringan Ethereum itu bisa dihack. Jawabannya itu sulit sekali untuk menghack ya. Apalagi menghack Bitcoin. Menghack Ethereum itu sulit, apalagi menghack Bitcoin. Jadi, misalkan komputer kuantum ingin mendapatkannya hasil yang banyak, mereka tidak menghack Ethereum ya, mereka tidak menghack Bitcoin, tapi mereka menghack bank-bank ya. Jadi misalkan komputer kuantum ingin menghack dengan pendapatan yang besar, mereka harus menghack bank dulu ya, karena bank di dunia, di seluruh dunia kalau digabungin itu besar sekali nominalnya. Jadi, adanya komputer kuantum sekarang itu akan memperbaharui ya keamanan jaringan kripto. Jadi, kripto itu dia beradaptasinya cepat. Adanya penemuan baru seperti chip kuantum ya. Komputer kuantum itu akan jaringannya tambah kuat karena banyak orang yang berpartisipasi di situ. Orang tahu, oh ini ada masalah yang baru, bagaimana kita menyelesaikannya. Untuk apa? Untuk jaringan kripto itu kuat ya. Semakin kuat, semakin aman ya. Jadi orang di kripto itu tidak diam, mereka sudah tahu ya. Jadi semakin canggih kemajuan teknologi, algoritma untuk memecahkan jaringan kripto akan tambah sulit ya, terutama untuk Bitcoin. Bitcoin itu sulit sekali dihack ya, Ethereum itu sulit. Misalkan adanya komputer kuantum, adanya penemuan-penemuan baru yang dihack pertama kali itu bukan sistem kripto, tapi bank dulu untuk digunakan. Untuk apa? Untuk mereka mendapatkan penghasilan yang besar.